Sababu nuzuli hadis surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa sababu nuzuli hadis surati an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala, dan bermula sabab turun surah ini, maksudnya surah Inna Anzalnahu, ya Inna Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tuh Bapak Saudara, ya maksudnya sebab ayat ini turun atau surah ini turun diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau berkata, Zakara Jabrail alaihissalam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan. Jadi malaikat Jibril pernah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW abdan, ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Namanya Sam'un al-Ghazi. Ya, jadi dulu di zaman sebelum ya Nabi Muhammad. Jadi artinya ini peristiwa udah lama sebelum ya Nabi Muhammad. Tapi ini cerita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi ceritanya diambil dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril cerita sama Nabi Muhammad. Ada satu hamba Allah namanya Sam'un al-Ghazi. Itu Sam'un al-Ghazi. Wa huwa ghaza al-kuffara al-fasahrin. Jadi Sam'un ini berperang melawan orang kafir sudah sampai 1000 bulan. Tuh, jadi 1000 bulan lama nggak kira-kira? Lama. Sekitar 83 tahun. Ya, jadi 83 tahun dia berperang melawan orang-orang kafir. Dan orang kafir kewalahan itu. Ya dari satu generasi ke generasi lain, ya itu kalah terus. Jadi Sam'un ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dalam peperangan itu dia pasti menang, enggak pernah kalah selama 1000 bulan. Wa kana silahuhu lahya jamalin. Sementara ya senjatanya itu jenggot dari onta. Jamal itu artinya onta. Ya, jenggotnya onta itu yang dijadikan sebagai apa? Sebagai senjatanya. Walaisa lahu ghairuha min alati harbin, dan dia tidak memiliki senjata lain dari alat-alat peperangan. Cuma itu aja. Ya, jadi jenggot onta dijadikan sebagai senjatanya dan dia tidak memiliki alat perang yang lainnya. Wa kullama daraba al-kuffara, dan setiap kali dia memukul orang-orang kafir bihadzallahi dengan jenggot ini, qatala, maka ia akan membunuh ma la yuhsa adaduhum, yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, jadi jumlahnya itu tidak terbatas. Jadi kalau seandainya ya dia pakai ya senjata tersebut jenggot onta, nah itu katanya dia bisa membunuh jumlah bilangan orang kafir yang tak terhitung, entah berapa banyaknya. Faiza atosya, kalau seandainya Sam'un ini haus, yahruju min maudil asnani,
maka keluar dari tempat giginya tuh ma'a azmin, yaitu air yang tawar, payas rabuhu, lalu diminum. Gitu Bapak Saudara. Jadi kalau seandainya kapan-kapan dia haus, itu dari tempat giginya ya memancurkan air yang enak, ya, air tawar, lalu diminum. Jadi hilang rasa hausnya. Wa idza jaa, apabila sam'un itu lapar, yan butu minhu lahmun, maka akan tumbuh daging-daging daripadanya, payak kulhu, maka dia tinggal makan. Jadi kalau lapar ntar daging ada aja tumbuh, ya, dimakan. Kalau haus nanti akan keluar air yang tawar, tinggal minum selama alfusahrin, ya 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Fakana ala hadza, maka adalah atas dasar ini, kulla yaumin, setiap hari, hatta madomin umrihi, sehingga lewat usianya alfasahrin 1000 bulan. Berarti ya usianya sampai 1000 bulan. Wahia 1000 bulan itu salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhurin, yaitu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ditanya 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau orang yang ibadah pas Lailatul Qadar, itu berarti dia ibadah seperti 83 tahun berapa bulan? 4 bulan. Fa'ajazal kuffaru an raddihi, maka orang kafir merasa lemah. Udah capek dah orang kafir, lemah untuk apa? Melawannya. Jadi mereka udah kagak sanggup. Orang-orang kafir tuh udah gak sanggup untuk melawan orang-orang orang-orang kafir itu udah gak sanggup melawan Sam'un. Karena dalam waktu 83 tahun 4 bulan tetap menang terus, gak pernah bisa dikalahkan. Begitulah Allah kasih kekuatan kepada Sam'un al-Ghazi. Faqalu, maka mereka berkata, limro'ati, kepada istrinya Sam'un. Ini orang-orang kafir kemudian nego sama istrinya Sam'un. Wahia, sementara istrinya kafiratun, orang kafir. Jadi istrinya orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu berkata kepada istrinya Sam'un, inna nu'tiki, sesungguhnya kata orang kafir tuh, saya akan memberikan kepada kamu amwalan kasiratan, harta yang cukup banyak, in qatalti zaujaki, jika kamu bisa membunuh suami kamu. Begitu. Jadi datanglah rombongan orang-orang kafir mendekati istrinya Sam'un, dibujuk dirayu, saya akan berikan harta yang banyak pada kamu kalau kamu bisa membunuh Sam'un, suami kamu. Suatu saat itu pasti ada kelemahannya. Ini Sam'un kelemahannya di mana? Kamu pasti tahu, karena kamu sebagai istrinya tahu percis. Ya, jadi kalau kamu bisa mampu membunuh Sam'un, maka nanti saya akan berikan hadiah, berikan banyak harta. Lalu kata istrinya bilang begini, ana la aqdiru ala qatlihi. Ya, begitu dibilang. Saya enggak mampu untuk membunuhnya, kata istrinya begitu. Lalu mereka berkata lagi kepada istrinya, nu'tiki hablan syadidan, kami akan berikan kepada kamu tambang yang kuat. Fasadda bihi yadaihi. Nah nanti ya kamu bisa ikat tuh dua tangannya, warijlahi, dua kakinya, fi naumihi, pada saat dia lagi tidur. Wa nahnu naqtuluh, nah yang bunuh kami. Dia bilang begitu. Kan biasanya dia lagi tidur tuh. Kata orang kafir nih kepada istrinya Sam'un, nanti pada saat lagi tidur kamu ikat. Kan dia nggak tahu tuh ikat. Nah setelah diikat semuanya, kaki, tangan semuanya, laporin ke saya. Nanti yang bunuh bukan kamu, yang bunuh saya. Kata orang kafir begitu.
Yang penting ikat aja dulu. Waktu dia lagi tidur kan dia nggak tahu. Nah, jadi begitu keinginan orang-orang kafir kepada istrinya Sam'un. Fasaddathul mar'atu fi naumihi, lalu istrinya mengikat Sam'un pada saat Sam'un lagi tidur. Fastaiqadha, maka terjaga Sam'un itu bangun. Faqala, pas banget dibangun, nih kaki diikat, tangan diikat. Dia bilang, "Man saddani, siapa yang mengikat saya?" Kata Sam'un, "Siapa yang mengikat saya nih?" Bangun tidur tiba-tiba tangannya terikat, kakinya terikat, badannya terikat. Siapa yang mengikat saya? Faqala, lalu istrinya bilang, "Ana saddadtu, saya yang sudah mengikat. Liujarribaka, saya pengen ngelihat bagaimana reaksi kamu." Tuh begitu. Jadi kata istrinya, "Saya yang mengikat kamu." Ya, ini atas perintah orang-orang kafir. Nanti orang kafir kalau begitu tinggal membunuh aja, dan istrinya akan dikasih yaitu hadiah berupa harta yang cukup banyak. Nah, pas banget dibilang yang ngikat saya istrinya. Nah, kemudian dibilang, "Saya pengen mencoba bagaimana reaksi kamu." Fajazaba iyadahu, maka dia menarik tangannya. Faqata al-habla, maka dia putuskan itu tambang. Pas banget dia tarik, itu tambang yang mengikatnya putus semuanya. Ya, nggak ada kekuatan sama sekali. Itu tambang padahal kuat banget. Ya, ikat tangannya, diikat ya kakinya, semua tuh Bapak Saudara diikat badannya. Tapi ketika dia gerak, ya itu semuanya putus. Tambang yang besar itu putus. Summa ja'al kufaru bisil silatin, kemudian datang lagi orang kafir membawa rantai. Kalau tadi tambang, yang kedua rantai. Fasaddathul mar'atu biha, maka pada saat suaminya tidur sekarang diikat pakai rantai. Ya, fastaiqadha, lalu terjaga, terbangun itu Sam'un. Faqala, maka Sam'un berkata, "Man saddani, siapa yang mengikat saya?" Qalat, lalu istrinya bilang, "Ana saddatu liujarribaka, saya yang telah mengikat kamu untuk saya lihat bagaimana reaksi kamu." Wajazaba yadahu, maka ia tarik tangannya. Faqata asal salata, maka dia bisa memutuskan rantai tersebut. Rantai bisa ya copot juga semuanya. Ya, jadi dengan gampangnya itu ya dia diikat sama rantai, rantai ditarik begitu semuanya putus. Berarti begitu hebatnya Sam'un dikasih kekuatan. Ya, ini dari kata-kata Sam'un jadi Samson tuh. Iya, ini kan cerita sebenarnya cerita dari kita, agama kita. Sam'un, kemudian jadi Samson tuh begitu. Ya, ini cerita zaman Bani Israel dulu. Nah, seperti Allah yang kasih kekuatan. Ya, jadi nggak ada yang bisa membunuh dia. Dia punya kekuatan begitu hebat. Jadi rantai ya itu ditarik aja, ya copot semuanya. Kemudian dibilang nih, ya summa qalat, kemudian ya istrinya berkata kalula seperti yang pertama. Faqala imraati, wahai istriku, ana waliyun min auliya illahi ta'ala. Kata Sam'un begitu, saya adalah wali dari walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yughlabu ala syai'in min amri dunya. Saya ini enggak bisa dikalahkan sama apa saja urusan dunia, enggak bisa dikalahkan. Enggak ada yang mampu. Saya ini wali min auliya illah. Jadi Sam'un itu wali. Ya, wali min auliya illah. Sehingga tidak bisa dikalahkan dengan apa saja. Illa sa'ri hadza, kecuali ini rambut saya. Jadi dia punya kelemahan. Rambutnya kalau dicukur, ya, nah dia pasti lemah dah. Dikasih tahu tuh, ya, jadi dikasih tahu sama siapa? Sama istrinya sendiri. Kamu mau apain saya aja?
nggak bakalan bisa. Saya punya kekuatan Allah kasih, tapi kelemahan saya ada di sini di rambut. Ini kalau rambut saya diambil, digunting, dicukur, lemah dah saya. Tuh kata Sam'un begitu Bapak Saudara. Dia katakan kepada istrinya seperti itu. Ya, jadi dia bilang saya punya rambut nih. Ya, rambut saya inilah yang membuat Allah kasih kekuatan kepada saya. Wa kana lahu sya'run tawilun, dan Sam'un itu punya rambut yang begitu panjang. Rambutnya panjang. Makanya cerita Samson kan rambutnya panjang ya. Nah begitu. Ya, jadi rambutnya panjang. Fasami'tu imra'atahu, maka mendengar istrinya, falam menama, maka tatkala itu Sam'un suaminya tidur, ya qata'at zawaibahu fi hali naumihi, maka dipotong tuh rambut-rambutnya dari semua ya sudut, digunting, dipotong pada saat Sam'un lagi tidur. Wa kanat samaniyata qita'in, dan itu ada 8 potong min sa'ri ra'sihi, dari rambut yang ada di kepalanya. Jadi habis tuh diguntingin sama istri saat Sam'un lagi tidur. Wa kulluha tujaru alal ardi, dan semuanya ditarik ya ke atas bumi. Nah, setelah rambutnya itu digunting, fasaddat bi arba'i zawaiba min hayadaihi wa bil arba'il ukhra, lalu istrinya mengikat dengan 4 penjuru tadi, 2 tangannya, wa bil arba'il ukhra, dan dari 4 yang lainnya, rijlaihi fi naumihi. Jadi tangan ya itu tangan kanan, tangan kiri ya itu diikat. Begitu juga kaki kanan, kaki kiri dua-duanya diikat pada saat lagi tidur. Pastai qadha, lalu Sam'un ini terjaga. Faqala, maka Sam'un bilang, man saddani, siapa yang mengikat saya? Qala ana sadatu li ujarribaka, saya, kata istrinya, yang telah mengikat untuk bagaimana dia melihat reaksi kamu. Fajazaba jazban sadidan, maka dia lalu menarik dengan tarikan yang keras. Ditarik itu dengan tarikan yang keras. Falam yakdir ala qatiha, namun dia tidak bisa dan tidak mampu memutuskan tali atau rantai yang mengikatnya. Nah sekarang udah nggak bisa tuh. Ya jadi pas banget dia tarik, itu tambangnya nggak putus, rantainya nggak putus. Kenapa? Karena rambutnya udah dipotong. Siapa yang motong? Istrinya sendiri. Ya, karena memang istrinya yang tahu percis. Ya, jadi ya begitu deh. Nah, setelah itu fa'akhbarat imra'atu al-kuffara. Lalu istrinya memberikan informasi kepada orang kafir. Faja'u, maka datang tuh mereka orang kafir. Wa zahabu bihi ila mazbahihim. Akhirnya mereka pergi untuk ke tempat penyembelihannya. Jadi ini Sam'un mau diapain? Mau disembelih. Ya, karena udah diikat dan dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, karena kelemahannya udah ditemukan, yaitu rambutnya udah dicukur. Ya. Akhirnya orang-orang kafir pergi ke tempat penyembelihannya. Wa kana fi amudun, dan di situ ada yang namanya tiang. Fa'ausaquhu ala zalikal amud, maka mereka mengikatnya di tiang tersebut. Ada rumah penyembelihan. Lalu Sam'un diikat di situ tuh, di atas tiang rumah penyembelihan tersebut. Faqata'u uzunaihi, maka mereka memutuskan telinganya. Telinganya diputus, dipotong. Ya, wa ainaihi, matanya sama juga. Ya, wa sapatai, bibirnya. Kemudian walisanahu, lidahnya. Wayadaihi, 2 tangannya, warijlaihi, 2 kakinya, semua dipotong-potong. Ya, masya Allah. Itu karena ditahu nih, ya ini kelemahan-kelemahan dia. Jadi anggota-anggota tubuhnya dipisah-pisah. Ya, itu telinga dipotong dengan sendirinya, 2 matanya, 2 bibirnya, 2 lidahnya, ya walisanah, lidahnya,
dua tangannya, dua kakinya, semua tuh ya dipotong rongga-rongga tubuhnya dan dipisah-pisah. Wa kulluhum yajtami'una fi zalikal baiti. Nah, setelah dipotong-potong dikumpulkan ya ditaruh di dalam satu rumah. Di rumah penyembelihan tadi. Matanya, telinganya, kakinya udah dipotong-potong dikumpulin. Ditaruh lagi di dalam rumah tersebut, rumah penyembelihan. Nah, setelah itu bagaimana? Kan itu udah mati tuh. Ya, udah mati berarti Sam'un. Karena udah anggota tubuhnya dipotong-potong seperti itu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Sam'un. Ayu syai'in turidu bihim asna'uhu. Tuh Allah tanya, "Hei Sam'un, sesuatu apa yang kamu inginkan buat mereka, saya akan melakukannya." Tuh begitu kata Allah. "Hei Sam'un, kira-kira apa yang kamu inginkan ya buat mereka orang-orang kafir yang sudah melakukan tindakan seperti itu. Tubuh kamu dipotong-potong, dicacat-cacat, ya kemudian ditaruh di satu tempat di rumah ini. Sekarang apa yang kamu inginkan? Saya akan membantunya." Pakola. Lalu akhirnya Sam'un bilang, "Uridu an tu'tiyani minal quwwah." Saya ingin ya Allah supaya engkau berikan lagi kepada saya kekuatan. Dibilang begitu. Ya. Jadi ya Allah, kembalikan lagi kekuatan saya. Yang tadinya saya kuat banget, tapi gara-gara rambut saya digunting sama istri saya sendiri, lemah saya. Sehingga saya nggak bisa bertindak apa-apa. Diikat, dipotong-potong, udah nggak bisa melawan. Lemah semuanya. Nah sekarang coba kembalikan kekuatan saya Allah. Tuh, jadi Sam'un minta begitu. Padahal Sam'un tuh dari potong-potong semuanya. Ya kakinya udah dipotong, tangannya udah dipotong, bahkan lidah, ya dua bibirnya, dua matanya, dua telinganya udah dipotong semuanya. Tapi saat itu dia dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu inginkan? Ya lalu kata Sam'un, saya ingin dikembalikan kekuatan saya. Berikan kekuatan saya ya Allah. Hatta uharrika amuda hadzal baiti, sehingga saya akan menggoyangkan tiang yang ada di rumah ini. Fayan hadimu alaihim, maka akan menghancurkan mereka semuanya. Jadi kalau saya diberikan kekuatan lagi, saya akan hancurkan rumah ini. Biar orang-orang kafir semuanya nanti akan mati karena terkena runtuhan daripada bangunan rumah tersebut. Faqawahullahu, maka Allah berikan kekuatan. Itu akhirnya Allah kasih kekuatan. Allah kembalikan kekuatannya. Wa harraka nafsahu, dia bisa menggerakkan dirinya. Fa waqa'asaqu alaihim, akhirnya itu dia bisa menggerakkan rumah tersebut. Wa ahlaku jami'an, akhirnya orang-orang kafir yang ada di situ semuanya hancur, binasa. Wa mra'atu ma'hum, termasuk istrinya yang ada di situ mati juga. Jadi berarti masih menang juga Sam'un. Allah kasih kekuatan seperti itu. Fa'anjahullahu ta'ala minhum, maka Allah selamatkan tuh Sam'un dari mereka. Wa raddallahu alaihim jami'a a'daihi, dan Allah kembalikan lagi semua anggota-anggota tubuhnya. Itu yang udah dipisah-pisah, dipotong pisah-pisah, Allah kembalikan lagi. Bisa hidup kembali Sam'un. Tangannya kembali lagi, kakinya kembali lagi, padahal itu udah dipotong-potong. Jadi orang kalau punya kekuatan gampang aja, apalagi diizinkan sama Allah, dikasih kekuatan sama Allah, udah dipotong-potong bisa kembali lagi, hidup kembali. Begitulah kekuatan Sam'un sebagai wali min auliya illah. Dia termasuk wali min auliya illah. Jadi artinya setelah itu dikembalikan semua anggota-anggotanya. Wa ba'da zalika, maka setelah itu abadallah alfasahrin, dia ibadah selama 1000 bulan. Ma'a qiyamil lailiha, disertakan malamnya qiyamul lail, wa siyamina hariya, dan siangnya dia puasa. Nah setelah kejadian itu Sam'un
lalu menyembah Allah, ibadah kepada Allah, tiap malam qiyamul lail, bangun malam, tiap siang puasa. Berapa lama? Yaitu alfu syahrin, sebanyak 1000 bulan. Jadi setelah itu dia riyadah, dia mengadakan satu riyadah dengan ibadahnya yaitu selama 1000 bulan. Malamnya dia qiyamul lail, siangnya puasa. Tuh begitu. Kemudian fadaraba bisayfi fisabilillah, maka dia bisa menghunuskan pedang di jalan Allah. Fabaqiya ashabun Nabi alaihi salatu wasallam istiaqan lidzalik, maka sahabat-sahabat Nabi setelah diceritakan begitu menangis karena merasa rindu dengan hal tersebut. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal tadri sawabahu, apakah kamu tahu bagaimana pahalanya? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, la adri, saya enggak tahu. Fa anzalallahu Jibril alaihissalam, maka Allah turunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam bihadzi surah, yaitu surah ini, surah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, wa qala, dan dia bilang, ya Muhammadu a'taituka, ya saya telah memberikan kepada kamu, wa ummataka, dan kepada umat kamu, lailatul qadri, yaitu malam kemuliaan. Al ibadatu fiha, ibadah pada Lailatul Qadar, afdalu, itu lebih bagus, lebih afdal, min ibadati sab'ina alfa syahrin, kebanding daripada ibadah 70.000 bulan. Tuh, jadi bilang begitu. Jadi Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, makanya Lailatul Qadar itu nilainya lebih tinggi. Makanya turun tuh ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai ayat wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah jawab, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Karena ada cerita tuh, hamba Allah bernama Sam'un ibadah sampai 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu malamnya bangun terus qiyamul lail, siangnya puasa. Itu ibadahnya sampai begitu. Nah, umat Nabi Muhammad dikasih lebih dari itu. Ya, kalau dia ibadah satu malam berbetulan dengan Lailatul Qadar. Kan hebat itu ya. Berarti umat Nabi Muhammad dikasih begitu kemuliaan. Ibadahnya cuma semalaman, tapi karena semalaman itu malamnya malam mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar, tapi nilainya khairun min alfi syahr. Yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi fa anzalallahu Jibril alaihissalam bihadzi surah wa qala ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatul qadri al ibadah fi afdalu min ibadati sab'ina alfa syahrin. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka, qala Allah taala, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, rakaatani fi lailatul qadri, 2 rakaat kita kerjakan pada malam qadar, khairun laka, nilainya lebih bagus bagi kamu, wali ummatika, dan bagi umat kamu, min darbis sayfi, daripada kamu menghunuskan pedang, alfa syahrin, selama 1000 bulan, fi zamani Bani Israil, pada zamannya Bani Israil. Tuh, jadi Nabi Muhammad bilang, kalau ada orang ibadah di malam Lailatul Qadar, itu nilainya lebih bagus daripada orang yang melakukan, yaitu peperangan di jalan Allah, menghunuskan pedangnya selama 1000 bulan. Tuh, ini namanya keistimewaan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain, tetapi hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad beruntung, Bapak Saudara. Ya, jadi Nabi Muhammad itu termasuk nabi yang paling istimewa. Ya, itu pilihan dari pilihan. Makanya Nabi dibilang khiyarun min khiyarin, pilihan dari pilihan. Nah, karena Nabi Muhammad itu pilihan dari segala pilihan,
maka otomatis umatnya itu juga pilihan dari pilihan. Jadi umat yang terbaik siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Dari 24.000 Nabi dan Rasul, yaitu dipilih 313 Rasul. Dari 313 Rasul, dipilih lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul, pilih lagi 5 ulul azmi. Dari ulul azmi yang 5, pilih lagi Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad disebut khiyarun min khiyarin. Pilihan daripada pilihan. Nah umatnya juga begitu. Umat Nabi Muhammad itu umat yang paling istimewa. Banyak dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Baik kepada umat Nabi Adam, kepada umat Nabi Nuh, ya, dan nabi-nabi yang lain sampai Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, itulah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Sehingga nanti sorga itu Bapak Saudara, ketika diketok-ketok sama Nabi, siapa yang mengetok pintu sorga? Kata Nabi Muhammad, Muhammad, saya Muhammad. Lalu kata malaikat penjaga sorga, ini pintu enggak boleh dibuka, kecuali yang ngetok akan dibuka pintunya itu adalah Muhammad. Tuh, jadi yang pertama kali masuk ke dalam sorga berarti siapa? Nabi Muhammad. Sebelum nabi-nabi yang lain masuk sorga, itu Nabi Muhammad. Nah nanti umatnya juga begitu. Umat Nabi Muhammad akan diberikan keistimewaan. Dia akan lebih dulu masuk ke dalam sorga kebanding umat-umat yang lain. Walaupun umat yang lain lebih dulu hidupnya. Umat Nabi Nuh misalnya, umat Nabi Soleh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Kan mereka itu lebih awal hidupnya. Tapi ketika masuk sorga, itu lebih dahulu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad istimewa, sehingga umatnya pun jadi istimewa. Nah nanti baru kita lanjutkan dengan sunaniyatun, wakilah, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.